Orang mau bikin band friend. Band punk rock. Naonnya ngarannya? Harus ofensif ya? Iya dong, sebagai punk rock. Menyerang. Harus menyerang. Iya benar, harus menyerang. Top. Astagfirullahaladzim. Mana arahnya? Mana pikiran mana ketika dengar itu apa kemana? Ya udah, lazimnya apa biasanya kalau orang bilang kata-kata bisa aja itu gitu kan? Toge brutal. Togenya aja udah kemana Iya kan? Iya sih. Kemana coba arahnya? Toge, pohon toge. Tongeret brutal. Tongeret gede. Tong brutal. Atau Ya total brutal. Pangrok abis. Anjir, iya ya. Total A-nya anarki, brutal A-nya anarki lagi, jadi 2 tuh. Jadi tetap nama bandnya mah Tobruk gitu. Total brutal. Anjing, tapi bener ya ofensif banget. Total brutal, ofensif. Ultra ofensif. Tapi nah ini banget gitu, maksudnya teh kayak orang teh pasti kan langsung nganggapnya teh. Ya kenapa? Coba padahal kan kayak ada misalnya meme kan makanan. Iya. Iya kan? Ya kaget gitu iya. Maksudnya teh gitu. Ini nggak, kalau nggak orang sensor juga nggak apa-apa. Kayaknya kan orang ininya ke makanan. Iya benar. Iya kan? Terus apa namanya? Apa? Orang kan kemarin dikasih ikan cana sama Maneh. Iya, ikan cana. Iya, ikan cana. Orang kasih nama buntil kan. Apaan itu buntil? Buntil makanan buntil. Oh iya benar. Ada jenis apa? Salah satu nama. Beneran tilu bisa. Atau tuh enggak juga tuh kan. Nah, orang enggak ke situ arahnya kan. Ya kan jorok mah hanya di pikiran kan. Jangan jorok teh karena kita selalu mengglorifikasi maksiat. Wah, pikirannya jorok mulu jadi karena mau ngomong apa-apa aja juga walaupun arahnya enggak ke situ karena selalu ya kayak asupannya teh nenen lah, kadling lah, inilah, itulah. Apa sih kemarin? Aing nemu di Instagram suka ada yang biasanya lagunya ngik, lagunya gitu. Kalau ada orang jatuh terus cuma teks aja kan. Apa? Setelah berhubungan begituan katanya, terus si ceweknya pegang-pegang anu cowoknya, anu ya. Iya. Nggak tahu kan anu teh apa kan? Anu. Saya dengkul kan. Bisa aja misalnya teh ini ujung hidungnya gini-gini atau gimana. Ada ke kepala, ini ujung palanya gini atau kan. Apa putih-putih ya, ini bagian putih di matanya digitu-gitu gitu. Kalau nggak pas waktu mau sun kepalanya tau aja bau karbu gitu kepalanya kan. Terus si cowoknya dipegang-pegang katanya anunya. Entah apa itu ya anunya teh gitu. Terus kata si cowoknya teh, "Kenapa yang mau lagi?" Kata si cowoknya teh gitu. Si ceweknya teh ngebalasnya gini, "Enggak, ini nostalgia aja karena aku dulu pernah punya." Anjing, mengerikan. Oh itu glorifikasi maksiat atau apes ya? Apes itu. Oh, itu apes ya? Enggak, tapi menarik tadi pas waktu Kang Waldi bilang glorifikasi maksiat. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ngomong tapi aing yang kaget. Iya, tapi maksudnya gimana? Ya kan biasanya kan kata-kata keluar pas kan kita kan biasa lebih cepat otak daripada mulut. Iya, makanya orang ngomong belibet kan. Nggak gimana misalnya glorifikasi maksiat yang terjadi sekarang teh? Ih, sok atuh ayeuna pacaran dianggap biasa kan? Karena ada glorifikasi dulu bahwa enak tau pacaran teh. Oke. Padahal kan kalau pacaran ujung-ujungnya apes. Kalau misalnya apes ya kan ada yang orangnya sebetulnya dulu juga kan dari pacaran dulu menikahnya. Tapi ujungnya akhirnya menikah gitu. Kan ada yang apes-apesnya. Orang nggak akan bilang siapa contohnya. Iya. Ya nggak usah juga, ngapain aing mau tahu aja. Iya. Tapi kan yang itu kan pas waktu tiba-tiba. Iya. Oke. Anjing. Ya glorifikasi maksiat, minum-minum difotoin. Kan ini apa namanya, sharing happiness kan. Sharing happiness bisa aja sharing ayat. Subhanallah. Ya kan? Ya kan ayat nggak perlu ayat Quran aja, bisa aja ayat dari Bible dari mana. Iya benar. Orang bukan mau so suci tapi kenapa yang begitu? Karena ketika orang gitu-gitu dulu gitu ya, orang nggak punya urgensi untuk ngasih tahu orang lain orang lagi gitu. Oke. Mungkin karena lagi arahnya lagi ke sana meureun. Nah, itu dia. Apa yang akan sedang ini teh tren di dunia teh mau arahnya mau kemana? Karena diarahinnya apa tools yang dipakainya dari situ mungkin gitu kali ya. Oke, secara tools kan misalkan sekarang sosial media kan banyaknya TikTok, YouTube, apa kan kayak gitu-gitu kan. TikTok. Iya, titik toddler. Ah. Kemana kan Iya, pikirannya bener. jorok kan dari situ sih. Iya sih.
orang ada tuh yang pakai daster gini terus ditarik gini biar kelihatan siluet badannya. Ya nggak apa-apa. Dasar itu panjangannya apa ya? Dasi terawang gitu apa? Kayaknya itu singkatan deh. Kayaknya nggak ada, orang sih curiganya dari bahasa Belanda. Oh iya bisa kayaknya bisa. Ya, karena kan kayak kulkas misalnya. Ya kulkas mah dari bahasa Belanda bener itu. Iya, tapi kan maksudnya bukan jadi casting. Dia nggak jadi cooler kasino misalkan. Couch cast. Tuh lihat. Dia mikir dulu. Sebenarnya dari tadi nggak jorok. Di arah ini kan. Nggak orang mancing-mancing aja, mana masuk ke arah yang situ nggak gitu. Iya pastilah apalagi. Itu dia kan. Daster kayaknya dari bahasa Belanda deh, kayaknya ya, karena dari dash kan. Cepet dash. Iya makanya itu jadi kan. Sonic. Biar cepet di in and out. Iya gitu. benar. Iya kan. Kemana arahnya? Cepet dibuka, cepet dipakai kan enak gitu. Sama aja kayak ya eta bahasana paling enaknya simple. Oke. Nah makanya tadi kan misalnya sekarang kan kita kalau misalnya jadinya kan kayak seolah-olah tabu nih. Ini kita bahas kayak gini kan kayak kayak Jir ini takut gitu. Takut salah sebenarnya kan misalkan kalau di tongkrongan kita ya biasa aja. Baik, paling gitu. Nanti ditegor sama orang. Ya udahlah. Ya udah paling Mas bahasanya boleh jangan jorok nggak? Kan kita nggak bahas WC. Iya benar. Iya. Gitu tapi kan. maksudnya tadi Kang Waldi misalkan arahnya tadi bilangnya gini. Misalnya sekarang itu sebenarnya arahnya tuh lagi mau kemana dengan sosial media yang sekarang ada tuh kan? Iya sebetulnya sosmed menggiringnya ke situ. Enggak. Sorry. Sosmed bukan sosmed ya sebenarnya menurut orang yang ya kan yang sosmed as a tool misalkan. Ya kan sosmed tuh bisa dipakai buat apa aja kan gitu. Misalnya mau dipakai buat sharing apa kayak profit, orang gitu, sharing profit misalnya atau sharing apa. Iya. Bisa aja kan itu Mas segala macam sharing link. Stream. Terus astaga disebut. Terus berarti enggak tapi orang yang menggunakannya kan yang bikin postingannya. Orang sih enggak bukan jadi anjing apa sih iye banget enggak tapi karena pada saat orang dulu masih begitu, orang nggak ada urgensi, walaupun udah ada kan sebetulnya, ada Friendster, paling enggak lah, atau misalnya apa Facebook, kan Facebook ada juga, tapi kan nggak yang lagi minum nih guys, kan nggak gitu, atau maaf aku mabuk, this is cogil, norak banget kan, sumpah, maksudnya, ya udah kamu teh dengan kamu dapat predikat pemabuk teh apa yang kamu cari gitu maksud orang teh gitu. Kalau orang lebih mikirnya gini, maksudnya bukan masalah pemabuknya ya, tapi dengan dia melakukan itu teh apa yang atau misal ya orang paham. Misalnya gini, orang yang hidupnya jauh lebih bebas gitu. Maksudnya itu bebas dalam arti itu kayak bagaimana dia berpakaian, bagaimana cara dia bergaul teh misalnya teh ya gitu misalnya clubbing atau apa misalnya kan kayak gitu-gitu. Enggak clubbing lah, maksudnya segala macam lah gitu misalkan. Ya gaulnya ini apa? Gimana ya bahasanya? Barat lah. Gitu ke sana gitu. Arahnya ke dianggapnya misalkan orang-orang yang berpikiran jangan gitulah gitu misalkan. Malah jadi dianggapnya tuh kita kayak anjir mana bukan open minded dia misalnya anjir mana ketinggalan gitu. Mana kuno lah gitu maksudnya. Sekarang kuno. Kan hidup sekarang teh kurang norak. Kurang nongkrong. Iya, misalkan gimana enggak ngikutin banget sekarang tuh kan maksudnya udah biasa sekarang hidup kayak gini teh gitu misalnya nih ya pacaran kumpul kebo misalnya tuh gitu kan. Apa Buffalo Gathering. Iya misalkan jadinya misalkan kumpul-kumpul atau misalkan udah biasa sekarang kalau misalnya apa namanya ya posting foto lagi tiduran sama pasangannya atau misalkan kayak gimana gitu kan gitu. Terus misalkan tapi pas misalkan giliran kita ngomong misalkan jangan gitu atau misalkan gini misalkan jujur mana nggak ngikutin banget hype-nya sekarang misalnya teh atau misalnya sekarang tuh udah misalkan kayak gini nah yang jadi yang jadi apa namanya yang di highlightnya adalah kayak gini kalau misalnya itu teh ngikutin kultur barat misalnya teh gitu kan emang baratnya selalu maju gitu kasarnya dengan maksudnya baratnya selalu apakah jadi kita ngikutin baratnya berarti kita teh jadi orang yang maju gitu ya yang terdidik meskipun misalkan iya karena mereka negara maju iya
Tapi nah itu terusin dulu. Ya itu misalkan apakah karena ya udah Amerika atau misalkan negara-negara di Eropa udah biasa misalkan kayak gitu. Orang sih suka berpikirnya begini, kayak ini misalnya tadi statement negara maju sama negara berkembang gitu misalnya. Itu buat orang aja rancu. Menurut orang ya. Maju teh indikatornya apa? Misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi gitu ya, misalnya tingkat pertumbuhan ekonominya di sana teh lebih maju. Tapi kan ngerukna ti aing gitu teh. Kan gitunya kurang lebih gitu kalau misalnya orang mau ada counter argumen ininya gitu. Terus kita indikatornya negara itu kan yang bikin mereka semua tuh. Negara berkembang sama negara maju teh yang bikin tuh dari sono. Produk sono. Kita kayaknya kalau mereka enggak kesini juga kita mah anteng-anteng aja. Iya dengan maksudnya dengan norma-norma yang dipunya oleh masing-masing wilayah lah gitu kasarkan. Semuanya punya aturan, punya sistem tatanan lah ya. Punya tatanan kebudayaan yang berlaku di daerahnya misal gitu. Bukan berarti zaman sebelum ada Eropa masuk ke sini kita tidak mengenal perjinahan, ada. Iya. Tapi mungkin nggak yang kalau misalnya kita lihat yang hari ini kan kayaknya masif ya. Masif terus ada pembiaran, ada satu pembiaran karena biasanya awalnya dari glorifikasi dulu dianggap bahwa itu teh bagus. Itu teh ya nggak apa-apa kayak gini. Ya sebenarnya kalau misalnya ada yang mau tetap begitu juga terserah, tapi orang punya bisa punya opini gitu. Iya. Bukan berarti tidak boleh menurut orangnya gitu. Tapi ketika orang mengeluarkan itu ke halayak ramai, ada orang-orang yang menganggap itu menjadi biasa. Mestinya kalau mau kayak gitu ya udah simpan buat sendiri aja. Iya. Kalau mau kayak gitu tuh misalnya mau kumpul kebo, ya kita nggak bisa larang juga. Kalau ngasih tahu mah ya sebagai kawan ya udah dikasih tahu. Tapi kalau misalnya ngelarang, kan orang juga nggak punya hak untuk ngelarang. Tapi kalau bisa yang kumpul kebo itu teh nggak usah orang lain tahu lah gitu. Maksud orang gitu aja sebetulnya. Jadi tidak gitu. Mengglorifikasi bahwa yang dia lakukan teh benar untuk orang lain juga gitu. Untuk dianya sendiri aja. Misalnya minum-minum atau apa gitu. Ya udah sok kamu mau jadi pemabuk ya jadi pemabuk aja. Tapi orang lain jangan tahu. Karena aib itu mah gitu. Menurut orang menurut orang gimana. Terus kalau misalnya terkecoh, ya kan sekarang akhirnya jadi ada yang menjadi influencer yang begitu-begitu gitu. Jadi komoditas akhirnya. Setelah itu menjadi komoditas, akhirnya glorifikasi ini dianggap jadi ya udah biarin aja. Memang ini yang jadi tren. Nah, itu yang paling gampangnya kan gitu. Iya. Ini mah tren. Besok-besok kalau misalnya trennya makan tai anjing semua ikut. Kan itu yang ngeri kan gitu. Tidak ada filternya jadinya gitu. Iya. Kamu ini. Iya dari tadi loh. Udah bingung. Iya sih. Kadang kalau misalkan lihat jadi gini, menurut orang ya, ini mah menurut pendapat orang pribadi gitu, ada ketidaksiapan, maksudnya ketidaksiapan orang sebagai yang misalkan ngomong di sini tuh jadi susah kalau misalkan mau ngomong hal-hal yang menurut orang orang mau omongin misalnya gini. Tahu nggak kalau cewek sama cowok tuh ya kan misalkan ada bla 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 bla. Menurut orang maksudnya sebelum adanya sosmed yang mana nggak bisa ini cewek cowok sama misalkan atau misalkan gitu nggak, orang bukan di situ bukan ngomongin equality-nya bukan, maksudnya sekarang orang misalkan ada yang kayak gini tapi jadi susah ngomongnya. Dan yang kasarnya kalau misalkan orang balik ke orang SMP atau misalnya orang SMA gitu, itu tuh jadi hal yang biasa aja di tongkrongan gitu. Dan bukan orang mau menjatuhkan satu sama lain, bukan maksudnya. Tapi sekarang tuh jadi kesusahan untuk ngomong gitu karena terlalu banyak ketersinggungan. Ya takut gitu. Nah, ketersinggungan maksudnya gini, ketersinggungan yang terjadinya adalah jadi hal-hal yang remeh-temeh juga maksudnya itu jadi susah gitu bawanya. Ya kita takut karena banyak banget polisi moralnya lah, kurang lebih gitu. Iya. Tapi gitu. Polisi moral menurut orang polisi moralnya teh kadang-kadang berdirinya di tempat yang enggak. Hal-hal yang dikonsumsi dari sosmed yang misalkan bawaannya dari sana misalkan gitu kan, bawaannya dari barat misalnya gitu. Secara istilah misalnya, apalagi istilah-istilah kan. Sekarang istilahnya banyak. Bukan, orang tahu itu bukan istilah baru. Tapi itu teh memang istilah lama gitu misalkan, tapi misalkan baru dibawa gitu. Tapi urgensinya untuk dibawa teh penting amat nggak? Kalau iya ada yang penting, misalkan ngomongin ya apa gitu misalkan gitu. Ya orang sih kebayangnya ini, kalau misalnya poinnya kan obrolan mana? Kalau orang salah ya udahlah ya.
Sorry nih kalau orang salah. Nggak bisa. Pantesan kamu teh. Ya udah biarin. Anjing, nah ini yang orang tunggu dari mana teh? Statement sikap bagus. Gak apa-apa dong. Yaudah terus. Emang ngomong apa? Gak tahu tuh kan. Oh gini. Kayaknya kalau misalnya perangkat ini kita kan sekarang dari sini nih dapatnya nih mau mahal mau murah gitu ya si harga perangkatnya gitu. Yeah. Jadi ketika apa yang orang ngeri ketika kita nggak punya filter untuk mencerna apa yang masuk dari luar. Bukan berarti di sini juga nggak, karena kan budaya mah dinamis ya. Iya. Kan tiap hari teh ada hal baru, ada apa. Nah itu teh si budaya teh digunakan supaya kita tidak tersesat di dunia yang baru teh gitu. Dunia yang tipu-tipu. Nanti kemudian ada apa teh. Makanya kenapa orang Baduy memilih untuk nggak mau masuk ke era yang itu gitu. Orang mah tetap berada di era yang lama aja deh gitu. Iya. Karena ada ketakutan bahwa egoisme rasa egoisnya akan menghilangkan itu gitu, akan menghilangkan dirinya sendiri. Iya. Identitasnya gitu, identitas dirinya sendiri. Walaupun sebetulnya identitas juga dibentuk sama sendiri gitu. Tapi akhirnya mereka bersepakat, udah kita mah nggak mau masuk ke yang itu, lingkaran yang itu. Udah kita mah gini aja, karena kita gini aja udah cukup. Eta kan poinnya. Kalau balik lagi ke yang tadi gitunya, kita kan dikit sekarang takut orang mau posting buat orang aja, sebetulnya jadinya takut, agak ada ketakutan lah. Jadi agak berhati-hati kalau ngomong, takutnya ada yang lihat nih guys tuh, terus banyak yang ininya gitu. Sebetulnya bukan jadi ya kan, kalau katanya ya kalau misalnya kamu nggak salah mah ya berani aja, iya, tapi kadang-kadang kalau kita diserang yang lainnya juga kan kena yang nggak ikut-ikutan. Iya. Ya polisi moral tadi, maksudnya polisi moralnya kan orang nggak masalah dengan adanya polisi moral, justru sebetulnya penting ada itu teh. Buat jagalah gitu kan. Buat menjaga koridor-koridornya supaya tetap kan terjaga. Sama aja kayak orang ngingetin kan sebenarnya mana salah nih, tapi masalahnya adalah orang yang ngingetinnya teh nggak kenal orang teh siapa. Iya kan gitu kan. Yang jadi persoalan teh ya kita bikin tayangan begini nih, terus nanti ada yang misalnya ada yang tersinggung atau apa gitunya, amit-amit gitu. Terus udah gitu bukan dari kalangan yang bisa ngomong langsung. Kalau misalnya si Ipul tersinggung dengan omongan orang kan, Kang jangan gitu dong. Iya. Ini Kang ngomongnya jorok nih. Ini kan ada anak kecil apa segala macam. Nah, orang bisa jadinya ada dialog. Ini kan enggak. Kalau misalnya di bahasanya, nah itu kan yang bagian situnya yang tadi mana ketakutan teh gitu. Iya. Kalau disambungin lagi sama yang tadi gitu, sama yang mengglorifikasi kemaksiatan. Ya orang bahasa maksiat teh balik lagi bukan berarti orang mau sok suci atau gimana gitu, tapi iya nuki sok suci gue bukan ustad. Juga bukan malaikat. Iya benar. Anjing sampai mana tadi? Lupa aing. Iya benar. Kalau mau nyambungin ke situ, glorifikasi maksiat sama glory Man United. Anjing. GMU. Glory Madura United. Kan efeknya dari situ juga sama gitu. Jadi kebalikan. Ini mah jadi kebalikannya. Kalau ini mah takut, yang tadi mana ngomong mah orang mah takut nih. Mau gimana teh takut. Ini mah nggak ada takutnya. Gue nggak. Iya. Dia posting bodo amat gitu. Jadi nggak sesuai lah bahasa terus gitu. Nggak tahu ya dalam tanda kutip tidak ada tembok moralitas di situ. Sikat aja. Pokoknya I do what I do gitu, ya gitulah gitu. Ada orang tengah ganggu batur. Eta orang sering ngomong lah. Hati-hati dengan kalimat saya nggak ngeganggu orang teh gitu. Jangan-jangan kamu ngomong napas kamu bau, orang nggak ngomong bahwa napas kamu bau itu dia terganggu dalam hatinya tapi nggak ngomong. Iya. Yang gitu-gitu kan nggak masuk ke dalam hitungan. Si ieu teh apa ya? Mengumbar aib sendiri ini teh akhirnya jadi lumrah hari ini teh gitu. Aib dalam tanda kutip mah ya gitu-gitulah gitu. Tadi orang bilang, apa sih yang mau kamu kejar dengan kamu dianggap si cogil misalnya? Apa yang mau kamu kejar teh gitu dengan kamu dianggap pemabuk? Dengan predikat pemabuk dari orang lain. Kan menu merena yang men-trigger orang untuk ngasih julukan dia seorang pemabuk teh kan dia sendiri. Sorry nih, gue mabok, this is cogil gitu misalnya gitu. Apa yang mau dikejarnya apa gitu, orang penasarannya itu apa yang dikejar engagement gitu misalnya teh. Kemungkinan sih itu. Berarti jadi komoditas kan. Ketika ini jadi komoditas, dijual, ada duitnya, ada duit yang muter di situ.
berarti jangan-jangan lama-lama itu tren kayak gini tuh akan berkembang ke sesuatu yang lebih berbahaya. Misal gitu ya. Kan udah banyak tuh tren-tren di sosial media teh yang akhirnya bisa merenggut korban jiwa. Oh banyak banget. Itu teh kan dari gini-gini awalnya gitu. Iya. Di pembiaran iya gitu. Orang nggak ya balik lagi. Hari ini orang belum punya anak lah anggap. Tapi orang punya keponakan yang orang sayang banget. Dunia seperti apa yang akan dia hidup di dunia seperti apa akan nanti dia hidup teh gitu. Mun ayeuna we geus keos gitu. Sekarang orang bisa meninggal gara-gara ya anak-anak, terutama terjadinya di anak-anak yang lagi berkembang lah ya, umur 19 ke sana sampai 20, di bawah 30 lah. Karena setelah 30 mungkin prioritas hidupnya udah ya Gen Z udah lah. beda lah gitu. Ya enggak Gen Z juga sih. Gen ya Z? Mungkin Gen Z lah ya gitu. Ya bener Gen Z sih. Ya udah ada Gen Z. Iya. Ya udah biarin aja. Tuh kan, udah biarin aja deh emang gitu. Gue Gen Z. Kenapa kamu kehabisan kata-kata kan ngomongin itu? Enggak. Ada pengalaman sama Gen Z? Anjing. di bawahnya pengalaman berkawan kemana arahnya? Udah. Iya, ribet lah. Iya. Orang ya paham sih maksudnya arahnya jadi gimana gitu. Tapi bingung kan ya sih. Orang jadi kepikiran begini, apakah misalnya anggap misalnya sekarang orang punya anak tahun depan lah misalnya orang punya anak gitu ya. 10 tahun dari tahun depan berarti tahun berapa? 2036, 37 lah misalnya. 2034, ketika dia masuk ke umur 10 tahun dia sudah mulai mengenal. Enggak kayaknya sekarang lebih cepat anjing malahan. Si keponakan orang aja udah tahu TikTok walaupun sebenarnya orang tidak setuju tapi ibunya ngasih. Iya. YouTube atau apa gitu. Walaupun itu udah ada fitur kids-nya tapi tetap aja ada yang bocor karena kan sistem itu teh digunakan oleh banyak orang gitu. Tetap aja ada kebocoran sistem, konten-konten yang enggak layak untuk diterima anak kecil masuk gitu ke situ. Iya. Termasuk yang kayak gitu-gitu kayak ya sih tadi This is Cogil atau apa dulu ya dulu sempat yang zamannya adalah influencer gitu terus yang dia yang memang pergi liburan bareng sama cowoknya ke Bali. Ya gitu-gitulah gitu. Terus di ini diabadikan dan diupload sama dia gitu. Vlog-vlogan gitu. Jadi lumrah ya. Padahal kan sebetulnya itu enggak ya jangan dulu karena mendingan nikah aja deh kalau mau bukan mau sosok gitu. Mana jangan jadi memberikan influence yang enggak bagus untuk yang lain lepas dari ini teh norma ketimuran karena norma ketimuran juga rancu gitu. Jangan ini kan norma ketimuran ente bukan masalah norma ketimurannya. Kalau nanti kamu tiba-tiba jadi MBA kan repotin banyak orang gitu loh gitu. Jadi bukan masalah norma ketimuran atau iya efek yang dihasilkan ya teh jangan-jangan bisa ngerepotin banyak orang. Udah jangan gitu-gitu. Oke. Gitu. Mendadak serius ya. Padahal bosku kita harus bikin konten yang fun man. Tapi gimana tuh? Iya kan? Iya tapi maksudnya itu tuh jadi buat orang secara personal gitu ya maksudnya. Itu tuh jadi maksudnya ngaruh ke bagaimana maksudnya gimana cara orang nyampein. Mungkin orang gak kebiasa aja misalnya. Kebiasa apa? Ya misalkan ngomong di depan kamera, terus misalkan ngomongin hal-hal yang nggak ketemu kata-katanya, jadinya tuh kelihatannya misalkan kelihatannya bingung gitu. Misalkan mau ngomongin arah anjing tiba-tiba jadi abad lagi deh gini kan. Terus itu jadinya kebingungan cari kata-kata. Kalau misalkan mungkin ada yang ngikutin banget misalnya ngelihat dari si podcast ini tuh dari yang di YouTube apalagi gitu dari episode 1 sampai sekarang gitu. Jadinya kadang-kadang orang suka kebingungan sendiri nyari kata-kata yang pas yang tidak ofensif gitu. Yang tidak ofensif padahal sebetulnya menurut orang gitu kalau misalkan orang lagi nongkrong lagi ngobrol biasa aja komedi tuh ya udah itu gitu. Dibangun dari salah satu aspek komedi itu ofensif. Woi anjing gitu. Tapi maksudnya kayak apa dark humor kurang lucu apa coba? Iya. Kurang ofensif apa juga gitu dark humor gitu. Ya jadi kan? Iya ketersinggungannya lagi tinggi nih sekarang teh gitu. Ya, kan padahal kan dulu gini. Kurang zen. Biasanya kan orang-orang mikir gini, "Oh, ini lagi tahun politik." Nah, misalkan gini. Iya, nah kan misalkan waktu lagi ngomongin misalkan, "Oh, lagi tahun politik" misalnya.
terus begini dia nah udah jadi banyak kita begini pokoknya banyak begini jadi dianggap ya teh kemana jadi susah gitu. Orang mau misalkan maksudnya kayak gitu lah kurang lebih analogi yang paling gampangnya gitu. Kita misalkan kita laki-laki nih ya, kadang-kadang nih kalau foto ya harus tahu nih kan gaya kita kan terbatas. Biasanya kan suka susah ya. Iya gaya kita kan terbatas, kalau nggak gini ya gini gitu kan kasarnya. Kalau nggak biar agak rebel dikit. Gimana gitu gini, kan. Terus lidahnya keluar dikit. Iya lidahnya keluar dikit. Coba gitu. peragain dulu. Gini. Ya kan maksudnya kan jadinya. Wah jadinya si ini mah apa gitu kan misalnya pasti gitu. Kamu mendukung jadinya susah jadinya susah terus akhirnya ya udah jadi fotonya tuh ya udah ngapa-ngapain gitu atau enggak dia cari gaya foto sendiri jadinya nggak jadi diri dia sendiri dong misalkan dia punya template fotonya tuh ya udah gini atau misalkan gini apa gitu jadinya karena banyak orang yang ketersinggungannya lagi tinggi banget nih akhirnya tuh jadi susah gitu. Sementara kan banyak hal yang kasarnya teh yang bisa ya maksudnya teh ya udah chill we gitu kasarnya gitu. Kemarin pas lagi lebaran ya. Kan biasa ada sesi foto setelah sholat Id. Maaf-maafan nangis-nangisan yang tahun depan juga begitu lagi gitu. Iya. Ada sesi foto. Kurang diprotes sama banyak orang karena aing kan enggak bisa foto ya. Mana kan tahu. Iya. Maksudnya teh orang bingung kalau di depan kamera. Ini mah cerita di luar teh. Di depan kamera teh aing mesti gimana gitu. Di depan kamera teh apalagi kalau foto. Kalau gini kan ya orang sebenarnya kan kita ngobrol cuman kebenaran ada kamera aja gitu kan gitu. Kalau di foto kan serius nih kamera. Yuk lihat kameranya gitu misalnya gitu. Ya foto muka orang teh selalu susah. Orang teh jangan gitu terus satu mukanya. Terus mesti gimana anjing terus tapi dalam hati nggak bisa marah kan. Iya. Bibi orang unggul gitu tante-tante terus ada istri orang juga yang gini diarahin untung pamajikan orang tanya. Sama kayak babe orang juga sih. Iya kan babe orang pas disuruh gini aja susah dia. Karena bukan jadi dirinya sendiri tapi maksudnya dia punya standing point gitu bahwa ya udah emang aing enggak suka difoto gitu maksudnya gitu. Orang dengan mau difoto aja mana teh harusnya udah bersyukur. Asli. Iya kan? Kalau enggak udah candid gitu misalnya gitu. Iya jadi pura-pura enggak ngeh gitu kan. Iya, ya gimana lah kalau misalkan sekarang suka ada yang suka pura-pura candid tapi tulisannya di captionnya candid. Padahal dia tahu itu lagi difoto. Ya gak apa-apa itu kan bentuk ekspresi kan gitu katanya kan gak apa-apa. Walaupun ngapain ya kalau kenapa nggak udah aja bilang bahwa orang teh lagi pengen narsis tapi nggak pengen kelihatan banget gitu. Gimana sih? Iya. Sekarang gitu. Sekarang semua ada di in between gitu. Kita selalu ada di daerah yang abu-abu monyet. Gimana sih? Nggak mau matiin rokok tapi terus ini masih panjang. Ya gitulah pokoknya mah maksudnya tentang jadinya bingung gak jelas ini teh menghasilkan orang suka jadi apa, gini gitu. Jadi gini orang akhirnya orang jadi semakin yakin kalau orang punya anak orang nggak mau kasih dia gadget. Oke. Jadi nanti aja lah kalau dia si fitur filter sosialnya dia udah bagus baru. Karena kan kalau misalnya dikasih nih kan orang nggak bisa 24 jam mengawasi juga walaupun ada ya fiturnya di handphone itu teh ada parental guide apa sih parental control apa gitu cuman wah ngeri gitu karena yang berseliweran di orang aja lupakan mending cari boba gitu-gitulah gitu ya kayak gitu ya berarti kan itu jadi biasa gitu. Iya. Kalau orang yang menanggapinya ini teh sebuah lelucon ya alhamdulillah yang nanggepinnya serius. Di dunia ini kan ada aja yang aneh-aneh kayak tadi kita main Mobile Legends si Granger anjing itu kan gitu. Dia melontarkan kalimat yang ultra offensive. Yang ngeri ya. Nggak tahu yang udah sampai gak bisa ngomong. Iya Cak. Ngeri sih ya, bayangin coba. Yang ngeri maksudnya tuh sekarang kalau misalnya nggak bisa ya kayak gini aja misalnya. Bisa tapi mati. Orang tahu ngomong bahasa Inggrisnya penting gitu. Harus ya minimal bisa gitu ngerti gitu.
Tapi bukan berarti kalau misalkan apa namanya nggak menguasai bahasa Inggris teh dianggap udik gitu. Enggak bukan jadi apa namanya? Bukan jadi standar orang bahwa orang itu teh goblok gitu, bego gitu. Masa yang gitu doang nggak tahu gitu maksudnya gitu. Ya sekarang misalkan gini, kalau misalkan orang balik misalnya gitu. Apa bahasa Indonesia yang gampang aja, bahasa Indonesianya download misalnya. Unduh. Sekarang kan berarti orang boleh dong kalau misalkan bilang anjing goblok masa gitu aja nggak tahu gitu. Iya kan maksudnya teh ya goblok masa gitu aja nggak tahu. Tapi kan maksud orang teh jangan orang suka agak kesel kalau misalkan urusan kayak gitu. Bagus. Bukan berarti misalkan gini yang lagi rame misalkan gitu. Orang gini. Oke, thanks. Ya my pleasure gitu misalkan gitu. Gak gini. Dari ada bahasa-bahasa yang memang nggak umum, yang nggak bukan bahasa Inggrisnya teh anjing yang gitu aja nggak tahu, nggak ada maksudnya teh yang mereka teh nggak sampai kayak gitu misalnya. Atau kalau misalkan ngerti bahasa Inggrisnya udah bisa ngomonginnya slang misalnya gitu. Oh iya. Terus misalkan dia nggak ngerti anjing gitu, dan nggak gitu men gitu, misalkan ngomong alright jadi ait gitu. Ya. Terus itu teh dipakai di tongkrongan, terus udah gitu teh anjing mana masa nggak nanggap aing ngomong alright jadi ait gitu. Enggak, orang teh enggak lazim bos gitu ngomongin itu teh, tapi jangan urgensinya apa aing kudu ngerti. Iya itu gitu kasarnya kan ya. Jangan enggak usah sotoy gitu. Enggak usah sotoy misalkan tiba-tiba enggak sama gitu kalau misalkan lagi ngomongin bla 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 teh. Terserah mana gitu ya, aja gitu kasarnya gitu. Kita kan pakai juga kadang-kadang kalau ya kayak misalnya orang manggil mana friend, tapi kan ya maksudnya orang pakai itu kan dari turunannya bahasa Inggris kan. Iya. My friend, gothic pleasure, ya kan gitu-gitu. Pakai, tapi kalau misalnya orang nggak ngerti, aing tidak ada urgensi untuk berasumsi bahwa dia bodoh gitu. Iya kan? Karena bukan bahasa ibu juga. Betul. Iya kan? Bahasa ibunya orang, kalau kita yang memang tinggal lahir di Bandung, orang tuanya dua-duanya orang Sunda, ya bahasa ibunya biasanya bahasa Sunda. Di rumah. Orang sih kebetulan ibu orang berbahasa Sunda. Iya. Di rumah teh, tapi ya dicampur-campur sama bahasa Kamerun. Anjing, Togo. Togo, Trinidad dan Tobago. Iya. Ini aja. Yang sekarang nih misalkan ya orang singgungnya misalkan gini. Maskulinitas, terus misalkan di orang teh aya tomboy, baheula teh pakai kata-kata cewek tomboy gitu. Cowok tomboy. Ya udah we gitu, maksudnya teh berhenti di sana gitu. Enggak jadi turunannya itu tadi tuh iya, yang tadi. Tapi ya udah we gitu. Enggak usah dipanjang-panjangin kan mestinya kan biasa aja. Biasa we gitu maksudnya teh gitu. Iya, Tom. Enggak jadi memang kayak cowok botak gitu. Iya kan maksudnya kan ada. Iya karena si botak atau si gondrong gitu. Jadi memanggil orang karena fitur fisiknya. Iya gitu. Jadinya kan terus akhirnya jadi tersinggung. Nggak sekarang gini kan anjing dasar gondrong gitu. Ya memang iya. Memang iya. Makanya kayak misal waktu itu pas mungkin di episode enggak sih, enggak. Pernah kita bahas yang itu pertabu-tabuan yang audio doang. Oh iya, tapi di ada tuh di Noise atau sama yang ngomong jorok banget. Oh, iya sih itu kan. Ya karena itu kenapa harus dari tadi ada yang ya kalau misalnya yang belum denger ya dengerin aja, coba cari di Noise. Kita juga soalnya lupa ngomongin apa di situ, tapi kurang lebih iya banyak ada 50-an episode. Kurang lebih yang episode itu teh tentang pendidikan seks. Iya itu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin itu teh supaya kita membuat itu menjadi biasa, bukan berarti supaya dilakukan. Supaya tahu preventif kan gitu. Iya, ya kurang lebih kayak gitu. Maksudnya eta. Nah, ini juga sama. Kalau ini mah kan pembiaran ini teh supaya jadi dilakukan kalau mencari gitu boba itu momoyo. Gitu kali. Aing kan halal bihal di momoyo. Anjir. Udahlah, dia udah mulai enggak jelas, friend. Udah mulai ini. Ini berapa menit ini? 34 menit kan. Iya, capek. Kita bagi dua aja. Aku ngeditnya capek. Nanti aja aku nyambung lagi. Ya, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau misalkan yang ada yang nggak suka, komen aja bos gitu. Ya tapi komen ngobrol gitu. Diskusi di komen ngobrol kita inilah gitu. Nanti kita undang tapi ongkos sendiri.
gitu ya, like, comment, subscribe, ya, share ke teman-teman kalian gitu kalau misalkan suka konten ini, nanti tinggal bisa. Oke, bye.